Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali lewat Tabligh TV ini, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan tantangan dan problematika umat, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas bahwa tantangan atau problematika umat dari dalam paling tidak ada 5 persoalan. Yang pertama adalah belum bersatunya umat Islam. Umat Islam masih terkotak-kotak, masih berpecah belah, baru berbeda organisasi kadang-kadang kita bermusuhan. Padahal Allahnya sama, Nabinya sama, Qurannya sama. Kenapa pemirsa sulit menyatukan umat Islam? Padahal Allahnya sama, Nabinya sama, Qurannya sama. Penyebabnya karena akidah umat ini banyak yang berubah. Pertama, umat menderita penyakit TBC, yaitu taklid, bid'ah, dan urapan. Yang kedua, penyakit AIDS, yaitu penyakit angku, iri, dengki, sombong. Katanya jangan ikut pengajian di sana. Itu bukan pengajian ahli sunnah wal jamaah, tapi pengajian ahli bid'ah wal jamaah. Jangan ikut pengajian di sana, itu pengajian orang-orang yang elit, ekonomi sulit. Nah, ini susah menyatukan umat ini karena mempunyai sifat sombong, ya, dengki, bahkan mempunyai sifat iri. Nah, yang ketiga, umat juga menderita penyakit sifilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, di mana mempunyai pemahaman semua agama ini sama-sama benar, setara, bahkan kebenaran agama adalah relatif. Jadi sekali lagi, persoalan umat ini yang pertama, belum bersatunya umat ini Islam ini karena akidah umat banyak yang berubah. Maka jalan satu-satunya kita harus memperbaiki akidah umat ini. Nah, yang kedua, problem umat ini adalah masalah kebodohan. Kenapa terjadi kebodohan? Karena sistem pendidikan kita, sistemnya adalah sekuler. Banyak umat karena kebodohan, karena bodoh sehingga mudah untuk ditipu orang, mudah untuk dikendalikan orang, bahkan mudah untuk dimurtadkan. Ini karena faktor kebodohan. Maka solusinya kita harus menciptakan sistem pendidikan yang Islami. Nah, yang ketiga, problem kita adalah kemiskinan umat. Kalau umat miskin, maka tentu sangat mudah orang murtad keluar dari Islam. Banyak yang kita saksikan di lapangan, orang murtad karena kemiskinan, karena miskin ekonominya, karena miskin akidahnya. Maka disinilah kita harus membangun solusinya, membangun ekonomi umat. Tentunya kalau kita mau membangun ekonomi umat, pemirsa, harus dimulai kita belanja terhadap saudara kita sendiri sesama muslim. Jangan belanja kepada orang-orang yang di luar kita, karena keuntungannya juga untuk misi agama mereka. Tapi kalau kita belanja di sesama muslim, nah sekarang sudah banyak pengusaha-pengusaha muslim, sudah banyak di antaranya supermarket yang dikelola secara syariah, yang punya kaum muslimin. Ini perlu kita bantu, kita belanja pada mereka untuk membangun ekonomi umat ini. Termasuk tentu pemirsa, kita bantu Lajismu, di mana selama ini sudah membantu untuk kegiatan-kegiatan dakwah, baik termasuk kegiatan dakwah Majelis Tabligh di pimpinan pusat Muhammadiyah atau di
kalangan Muhammadiyah yang lainnya yang dibantu oleh Lajismu. Maka perlu kita mengeluarkan infak kita, sedekah kita kepada Lajismu ini. Dan apalagi sekarang akan sebentar lagi kita masuk untuk Hari Raya Idul Adha, perlu kita berkorban membantu saudara-saudara kita yang ekonominya lemah ini. Karena kelemahan ekonomi itu menyebabkan orang bisa murtad. Maka disinilah perlu kita bangun ekonomi umat ini. Kemudian yang keempat, nah ini jadi yang ketiga tadi soal kemiskinan umat ya setelah kebodohan umat. Nah yang keempat adalah kemerosotan akhlak umat. Jadi luar biasa kerusakan akhlak ini karena penyebabnya tadi berangkat dari akidahnya yang tidak benar. Yang menyebabkan juga rusak akhlak umat ini karena kebodohan dan kemiskinan ini sangat mudah untuk dirusak akhlaknya. Maka tentu persoalan yang kelima selain masalah kerusakan akhlak umat, juga yang kelima adalah masjid. Banyak masjid dibangun tapi belum berfungsi sebagai sentral pembinaan umat. Jadi kita jadikan masjid tidak hanya sekedar tempat sholat. Di masjid di situ ada baitul malnya, ada perpustakaannya, ada pembinaan majlis taklimah untuk anak-anaknya, untuk ibu-ibunya, bahkan pengajian untuk bapak-bapaknya. Betul-betul masjid ini menjadi sentral pembinaan umat. Termasuk untuk membangun misalnya selain ekonomi umat adalah di masjid. Maka di sini pemirsa, kita jadikan masjid ini sebagai pembinaan umat. Maka untuk memperkuat ukhuwah kita, memperkuat ekonomi kita, memperkuat akidah kita, maka masjid ini benar-benar harus kita jadikan sebagai pusat pembinaan umat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu kami tentunya sangat bersyukur kepada Allah dengan adanya Lajismu ini yang sudah banyak kiprahnya membantu umat, membantu kemiskinan, membantu kelemahan umat, termasuk di masa Covid ini. Bagaimana peranan Lajismu ini? Maka mari kita keluarkan zakat infak kita, sedekah kita lewat Lajismu ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan kita juga istiqomah di jalan Allah. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.